Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Jamaluddin KW dan teman saya Farul Muin. Pada video kali ini saya akan penafsiran tentang ayat surat An-Nisa ayat 43. Baik, langsung saja saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abirin sabilin hatta tawtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Baik, itu ayatnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada kalimat wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya di sini janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk, atau janganlah kalian masuk masjid dalam keadaan tersebut. Untuk penjelasan yang lebih selanjutnya akan dilantunkan oleh Ustadz Muin. Baik, terima kasih kepada saudara Jamal. Jadi Allah melarang hamba-hambanya yang beriman mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Walaupun dalam keadaan mabuk kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Mendekati tempat sholat yaitu masjid atau musola itu dilarang, apalagi sampai mengerjakannya. Selanjutnya yaitu bagi orang-orang yang junub, kecuali sekedar melintas suatu pintu ke pintu lainnya itu diperbolehkan untuk orang junub, sama dengan orang mabuk. Jika hanya lewat saja di depan masjid atau di dalam masjid dari pintu yang satu ke pintu yang lain itu diperbolehkan. Namun jika menetap di dalam itu tidak diperbolehkan, mabuk ataupun junub. Juga sama seperti kalau orang haid tidak boleh masuk sama sekali ke dalam masjid karena takut tetesan darahnya. Orang junub tidak ada apa-apanya karena orang junub itu tidak suci. Sedangkan masjid itu adalah rumah Allah, bisa disebut dengan suci, yaitu rumah yang suci. Kita kalau junub itu hanya diperbolehkan untuk melintas saja di dalam masjid, tapi tidak diperkenankan untuk duduk di dalamnya. Hal ini ada sebelum diharamkannya khamar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang telah kami sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Sesungguhnya Rasulullah membacakan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 kepada Umar, yang kemudian berdoa, "Ya Allah, jelaskan kepada kami," yaitu penjelasan tentang khamar. Lalu Allah menurunkan ayat tentang khamar dan menjelaskan secara tuntas tentang khamar, yaitu larangan-larangan untuk tidak mendekati khamar dan tidak untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk dan seterusnya. Di saat itu mereka tidak meminum khamar di waktu sholat. Bahkan kalau di zaman sekarang umat Islam sangat dilarang untuk meminum khamar, walaupun tidak untuk sholat, yaitu dilarang karena telah diharamkan dari dulu. Yaitu ayatnya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sampai pada firman-Nya, "Apakah kamu berhenti?" Quran surat Al-Maidah ayat 91. Ayat ini menjelaskan bahwasannya khamar itu diharamkan untuk umat Islam, bukan untuk hanya mengerjakan sholat saja,
Tapi di keadaan biasa-biasa seperti mau kemana saja, apalagi untuk bersenang-senang, itu kita diharamkan untuk meminum khamar. Cukup. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin cuma segini penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya dan teman saya ini juga masih dalam keadaan belajar. Mungkin hada minni ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.